Kalian berhenti untuk mengganggu Pak Anies. Kalian berhenti untuk mengganggu Pak Anies. Berhenti untuk ngerecokin Pak Anies. Pak Anies tuh hebat. Kalian harus tahu bahwa banyak pencapaian Pak Anies di Jakarta. Contohnya bukan apa ya ya udah pokoknya jangan ganggu lagi ya, jangan gangguin. Pak Anies itu hebat. Kalau kita tahu sudah dikatakan bahwa Jakarta itu kenaikan air lautnya, penurunan tanah itu terus-menerus terjadi, lalu kita berharap dengan situasi yang sama ini lalu akan terjadi perubahan. Ya nggak bisa, justru itu kita harus pindah supaya orang tahu, orang percaya, oh ya betul terjadi perubahan, terjadi kemajuan. Beban Jakarta yang berat itu kita pindahkan, bukan berarti Jakarta kemudian kita tinggalkan. Calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. PKS menolak Undang-Undang IKN. Kepala otorita adalah wewenang Presiden, maka harapannya Presiden memilih usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik. Kurang setuju kalau Pak Ahok ya, karena Pak Ahok ini kan sosok yang bisa kerja tapi komunikasinya itu nggak bagus ya. Ketua IKN menurut saya bisa kerja baik tapi juga harus bisa komunikasi yang baik. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi. Pak Jokowi pengen pindahin ibu kota, gitu ya. Saya tahu banyak Bapak Ibu mendoakan saya. Amin. Ya kalau orang tanya sama saya, kenapa bisa berdiri di sini? Saya bilang karena anugerah Tuhan dan doa dari banyak orang. Jadi itu yang saya yakinin. Kalau saya komentarnya jangan terlalu banyak, makin banyak makin ngaco biasanya. Ngaco buat pihak yang tidak suka gitu loh. Kasih kopi, berarti sekarang di atas kepala saya diletakkan tanggung jawab untuk anak-anak, untuk suku Dayak. Saya waktu disampaikan itu, saya sangat bersyukur. Tidak semua orang bisa dipercaya untuk tanggung jawab. Dan hari ini bagi saya merasa senang, sukacita, bangga. Kami diberikan tanggung jawab atas kehidupan lebih baik dari suku Dayak di Kalimantan Timur ini. Ada pepatah kuno bilang gitu ya, terlambat itu nggak masalah, asal kamu tetap berjalan. Yang masalah itu kamu tidak mau melangkah. Selama kita masih melangkah, walaupun langkah kita lambat, cepat, satu hari juga nyampe. Basuki Cahayapurnama yang disebut orang tua kami Ahok, kami merasa Bapak sudah pulang ke kampung. Sehingga pada kesempatan ini kami seluruh masyarakat merasa sangat bersukacita. Kami percaya semangat kemerdekaan untuk membangun bangsa kita. Kami percaya Bapak Ahok tetap berjuang untuk bangsa kita. Pak Ahok juga salah satu pejabat terhebat di Indonesia. Itu doa kami Pak Ahok. Ahok Presiden. Ahok Presiden. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Siapa yang mau beli? Apakah Gondoruo atau Kuntilanak, tempat jingguan anak itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Nggak bila salah, saya mohon maaf. Siapapun Nikowosi Silalah itu adalah person yang kita cari. Nah tentu tujuan kami untuk melapor ini adalah pertama kita untuk meredam kerusuhan masyarakat yang ada ditulis oleh saudara Niko Silalahi. Bolehkah memukul istri? Dalam Islam boleh. Meskipun suaminya seperti Firaun jahatnya, tapi beliau tetap menutupi kesalahan suaminya.
Para wanita, kalau kalian suka menjelek-jelekkan suami kalian di hadapan orang tua kalian, itu berarti kalian sedang mengajarkan mereka untuk membenci suami kalian. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang berada di Pulau Kalimantan itu. PKS menolak undang-undang IKN, tetapi karena sudah jadi undang-undang, monggo dilaksanakan. Kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik. Kurang setuju kalau Pak Ahok ya, karena Pak Ahok ini kan sosok yang bisa kerja tapi komunikasinya itu nggak bagus ya. Dan kalau jadi pejabat publik seperti Ketua IKN, menurut saya bisa kerja baik tapi juga harus bisa komunikasi yang baik gitu. Karena saya kira sebetulnya Pak Jokowi juga sudah kasih sinyal ya ketika mengatakan Ketua IKN itu sebaiknya berlatar belakang arsitek ya, dan kepala daerah. Saya kira tepat sekali. Kenapa arsitek? Karena dia bisa punya perspektif mengenai penataan kota baru. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara itu dia akan mendapatkan satu problem yang sangat serius, ya apa yang mesti dia kerjain dan sebagainya. Sehingga yang saya dengar adalah ketika dulu muncul nama-nama yang sudah muncul juga di media, itu semua pada buang badan, semua pada nolak gitu ya. Karena dia tahu itu satu tugas yang ini mission impossible gitu ya. Pak Budi Sadikin ketika masih wakil menteri juga BUMN waktu itu dicalonkan ke sana, itu kan juga waduh dengan berbagai cara menolak begitu. Lalu kemudian saya kira di situ ada juga Pak Bambang Brojo ya, Ahok juga begitu. Jadi menurut saya lebih dari sekedar urusan menata sebuah kota, dia harus berhadapan dengan problem-problem yang dalam proses persiapan ini diabaikan gitu ya. IKN itu dari sisi gagasan maupun dari sisi implementasi semuanya batal secara prinsip. Karena nggak ada yang bisa kita pertahankan. Misal, kita pindah ke sana karena khawatir Jakarta banjir dan sebagainya. Kalau begitu nanti kita pindah, yang pindah adalah pemerintah, aparatur sipil negara, yang lain silakan banjir. Kan nggak bisa logika itu dipakai gitu loh. Lalu kalau pertanyaannya kan bilang soal anggarannya ada, tapi kan kita bisa lihat di TV, di Kompas, di mana-mana Sri Mulyani mengatakan anggaran akan diambil dari PEN, lalu dikritik habis oleh anggota DPR dari partai non pemerintah. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian, jadi bagaimana kita bisa meyakini sampai detik ini paling tidak bahwa secure anggarannya. Lalu apalagi kira-kira kita optimis nggak Agustus 2024? Ya tergantung, kalau mau sekedar upacara bendera aja, kalau mau sekedar punya istana aja yang kecil-kecilan dulu mungkin bisa. Tapi apa esensi dari sebuah ibu kota negara? Pemerintahan pindah ke sana. Berikutnya
Ada lagi bilang, oh akan ada pemerataan. Karena dengan sini sangat Jawa sentris, sangat Jakarta sentris, kita pindahin ke sana. Ingat, yang kita pindahin itu apa? Yang kita pindahin adalah bangunan-bangunan pemerintahan. Soal rusaknya hutan, nggak usah pakai ibu kota baru. Coba dipetain aja hutan kita rusak karena apa sih? Kan karena tambang, karena sawit. Coba rujuk lagi perusahaan-perusahaan siapa yang berada di belakang pemegang konsesi itu semua. Ini urusannya adalah urusan mencari simbol, tapi tidak esensial, gitu. Jadi kalau mau perbaiki hutan, ya ditata lagi tuh urusan-urusan sawit dan tambang itu yang kita semua tahu. Liputannya udah banyak sekali di media massa, yang urusannya adalah urusan tentang bagaimana hutan rusak karena hal-hal seperti itu. Saya lagi berpikir ini memang pemerintah mungkin kalau benar sampai 2024 itu ada pikiran untuk punya legacy gitu ya, mencari simbol. Yang lebih sederhana lagi misalnya adalah nanti kalau ibu kota dibangun itu pondasinya ngambil dari mana? Batunya diambil dari mana? Ada sebuah studi geologi yang mengatakan bahwa di lokasi IKN itu nggak ada karena dia bukan pegunungan. Jadi mesti diambil dari mana? Diambil dari Sulawesi. Beberapa hari lalu wartawan Tempo mewawancarai ke Menteri Bappenas tentang IKN dan disampaikanlah satu data oleh wartawan Tempo bahwa di tanah IKN itu banyak sekali konsesi tambang yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha. Itu disampaikan, lalu Menteri Bappenas mengatakan, saya nggak tahu ini. Bayangkan itu, dan itu tertera di dalam koran Tempo secara eksplisit gitu. Jadi bagaimana seorang Menteri Bappenas yang otak dari semua rencana pemindahan ini itu abai pada detail-detail yang saya katakan. Bahwa rencana pemindahan ini disusun dengan banyak sekali lubang-lubang. Pertanyaan besarnya adalah berapa orang yang akan pindah, ya kan? Apakah itu bisa pindah? Apakah beban Jakarta akan berkurang secara signifikan ketika pindah? Nah, itu yang mesti kita bicarakan kan. Diangkat langsung oleh Presiden dengan berapat konsultasi dengan DPR. Undang-undangnya bilang seperti itu. Dan kalau menurut saya, ini kan kewenangan Presiden penuh. Seperti Pak Jokowi mengambil Pak Prabowo yang lawan tandingnya di saat Presiden Pilpres. Yang pasti Menteri Keuangan sudah memastikan anggaran itu ada. Itu yang paling utama. Anggaran itu ada, berasal dari mana, itu kan urusan berikutnya. Anggaran untuk pembangunan di tahap-tahap awal ini sudah disiapkan. Baik itu melalui Kementerian PU untuk pembangunan di awal, infrastruktur dasar. Kemudian mengenai anggaran itu Menteri Keuangan sudah memastikan, rapat kita beberapa hari yang lalu memastikan bahwa anggaran itu ada. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengkhawatirkan pertanyaan ke Menteri Keuangan? Beliau adalah Menteri Keuangan, bendahara umum negara, yang berkuasa terhadap penyusunan anggaran, sudah memastikan bahwa anggaran negara kita sudah ada. Ide memindahkan ibu kota itu tidak lahir hanya dari pemerintahnya Pak Jokowi. Sejak zamannya Bung Karno, beliau sudah punya cita-cita. Ketika Republik Indonesia ini lahir masih sangat muda. Pak Harto ingin juga memindahkan. Luar biasa. Jadi yang paling terkendala sebetulnya dana. Artinya kalau mau pindah 2022 kan harus dikebut. Harus dikebut supaya bisa upacara 17 Agustus 2024. Titik nolnya kan istana, bukan rumah rakyat ya. Kalau di Amerika kan Capitol Hill titik nolnya. Kalau kita kan semi kerajaan, jadi istana yang penting. Kerajaan itu harus bagus, kristalnya dari Ceko, marmernya dari Itali, karena harus lebih bagus dari Dubai, kata Pak Jokowi. Karena ini sumbangan bagi peradaban dunia. Prioritinya sekarang tidak pada tempatnya. Kita ini tidak sedang baik-baik saja. Saya kebetulan diminta oleh Bappenas untuk ikut memberikan sumbangan buat konsep transformasi ekonomi pasca pandemi. Dan di situ saya dapat kesempatan share data-data Indonesia parah sekali. Oleh karena itu harus transformasi. Dan ini Pak Jokowi sudah dilaporkan gitu ya. Sekarang saya nggak terlibat lagi, tidak ada SK-SK-nya, informal begitu. Parah sekali. Tantangannya besar. Loh, ini ibu kota bebannya berat sekali ya. Pusat pendidikan, pusat riset, pusat kebudayaan, pusat apa segala macam. Apa artinya kalau semua yang disampaikan Pak Jokowi adanya cuma di ibu kota? Kita kan membangun Indonesia, jadi berlebihan menurut saya. Di sana nanti ada longsor, ada gas mudah masuk, kemudian di sekelilingnya kan batu bara. Kalau musim panas otomatis kebakaran tuh hutannya di sana.
10 km ke ibu kota baru. Mitigasinya harus lebih seksama dan oleh karena itu biayanya jadi lebih mahal. Cara kerja memberantas korupsi, cara kerja lebih transparan, tidak perlu menunggu ibu kota. Jadi ibu kota dibebankan semua. Jadi hidup mati Indonesia ini kalau ibu kota pindah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau ibu kota nggak pindah. Penerimaan pajak turun terus. Kalau penerimaan pajak kita itu naik sehingga ada tabungan buat bikin ibu kota baru, bikin kota baru. Kita paham, ini tidak punya kemampuan apa-apa, mau niru seperti Arab Saudi yang uangnya 2.000 triliun dolar, bikin kota baru, kita ingin menyamakan, padahal penduduk kita 138 juta masih insecure. Betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden, bikin mainan baru yang namanya ibu kota seperti hobi. Dulu hobinya tol laut, pindah tol lautnya udah nggak jelas nasibnya. Pak Jokowi kan mengatakan, dan jangan khawatir saya mau bangun ibu kota nggak pakai dana APBN. Oh kita bahagia ya, oke, nggak menginikan urusan rakyat. Ini juga seorang menteri yang cerita ke saya. Kemudian menteri ini menjelaskan kepada presiden, Pak Presiden, ini ada terms and conditionnya, ini investor Pak. Jadi salah satu syaratnya itu adalah 10 tahun ke depan negara harus wajib menghadirkan 5 juta penduduk. Nah 5 juta itu kan butuh rumah berapa, sekolah berapa, pasar berapa, mal berapa. Oh gitu ya. Oh kalau gitu nggak bisa nih 100% investor. Baru Pak Jokowi utak-atik APBN kan. Jadi tesis pertamanya kan udah salah. Tapi syukur ada yang mengingatkan. Nah sebagian besar sekelilingnya barangkali fungsinya tidak mengingatkan seperti itu. Jadi kalau begitu barangkali Pak Jokowi sadar tidak mungkin. Kita akan berjuang untuk mematahkan undang-undang ini kan di Mahkamah Konstitusi. Tapi misalnya diputuskan ibu kota jalan ya kita juga misalnya Mahkamah Konstitusi mengizinkan, ya saya sebagai warga negara ya harus patuh hukum kan. Oke, otorita silahkan. Nah kalau otorita ya minta aja manajer Bumi Serpong Damai jadi ketua otorita. Atau Ciputra Group, karena otorita bukan pemerintahan politik. Jadi manajer kota yang dibutuhkan kan, kalau otorita manajer kota. Yang udah teruji kawasan perumahan yang paling besar kan BSD. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.